Dia terpaksa meminjam uang kepada Kyujin, di mana Kyujin kemudian menyuruhnya untuk melakukan tindakan kriminal sembari dia merekamnya sebagai jaminan. Tapi justru video itulah yang sampai sekarang dia gunakan untuk memeras Leon dan bahkan mengancam Jiu sebagai saudara kandungnya. Alasan itulah yang membuat Jiu terkesan menyalahkan Leon yang tidak berpikir panjang dan tidak melawan ketika mendapat intimidasi dari pacarnya Kyujin karena takut rekaman aksi kriminal adiknya dilaporkan ke kepolisian. Oleh karena itu, Sari meminta Gamin agar mau membantunya menghapus video tersebut yang saat ini disimpan oleh Kyujin di ruang OSIS. Dengan begitu, Jiu bisa fokus belajar dengan baik. Sementara itu di ruang OSIS, diperlihatkan Kyujin dan dua orang anggota OSIS lain yang berniat mengunggah video kriminal Leon di YouTube. Tanpa mereka sadari, ternyata sedari tadi Gamin sudah menyusup di dalam locker untuk mencari video yang dimaksud, di mana dia terpaksa keluar untuk menggagalkan unggahan video tersebut. Awalnya, Gamin sengaja dipontang-panting oleh Kyujin karena fokusnya adalah untuk mengambil flash disk yang masih tertancap di komputer. Dan ketika dia sudah mendapatkan flash disk tersebut, keadaan langsung berbalik di mana Gamin benar-benar meladeni Kyujin dan dua murid lainnya. Dengan pengetahuan dasar bertarungnya, diperlihatkan hampir tidak ada teknik bela diri yang tidak dipahami oleh Gamin, tidak terkecuali judo yang dikuasai oleh Kyujin, sampai akhirnya mereka pun dibuat pingsan di ruangan mereka sendiri. Masalahnya, muncul 3 orang lain anggota OSIS yang datang untuk membantu dan mengeroyok Gamin sampai akhirnya Gamin berhasil dihentikan ketika 5 orang menahannya secara bersama-sama, dan itu pun karena Gamin tidak ingin melukai mereka. Tapi ketika Kyujin sudah kembali tersadar dan berniat untuk melanjutkan unggahan video yang masih tercopy di komputernya, Gamin pun langsung membawa kabur PC-nya dan berniat menghancurkan benda itu sebelum video Leon berhasil diupload. Namun karena sempat ada insiden yang dimana kakinya kejirat keyboard, Gamin lalu menyuruh Seyun untuk membawa CPU tersebut kabur sementara dirinya akan menahan komplotan Kyujin. Sesampainya di lantai atas gedung, Seyun langsung membuang PC tersebut, di mana hal itu tentu saja membuat Kyujin emosi dan berniat memberi perhitungan kepada Seyun. Namun belum sempat menyerang, disinilah Jiu muncul dan setelah Kyujin tidak memiliki video untuk mengintimidasinya lagi, akhirnya terlihat karakter asli Jiu yang sebenarnya yang lebih buas dari saudara laki-lakinya, di mana dia langsung meluapkan kekesalannya yang selama ini terpendam. Sementara itu, Gamin justru kembali dilarak oleh Pak Guru BP karena telah membuat kekacauan dan mencuri PC di ruang OSIS, di mana dia lalu meminta Sari untuk mengamankan flash disknya yang tidak sengaja terjatuh. Namun entah dari mana datangnya, pacarnya Kyujin tiba-tiba muncul dan mengambilnya, di mana dia berniat memberikannya kembali kepada Kyujin. Untungnya dalam momen krusial tersebut, Sari memberanikan diri untuk membalas orang yang selama ini membulinya dan berhasil merebut kembali flash disk tersebut sebelum akhirnya Jiu datang menghampiri mereka. Pada waktu yang bersamaan, entah sengaja mengadu domba atau bagaimana, sebelumnya Pihanul memberitahu Leon kalau ternyata orang yang membegalnya tempo hari adalah Kyujin sendiri. Sehingga Leon yang sudah dibutakan oleh amarah sesaat berniat membalas perbuatan Kyujin. Namun tanpa diduga, Bubulan tiba-tiba muncul untuk menghentikan aksinya tersebut. Untungnya, serangan Leon tidak mengenai organ vital sehingga Bulan hanya memerlukan beberapa jahitan untuk bisa kembali pulih. Saat itulah Jiu yang merasa bersalah atas perbuatan adiknya lalu memberanikan diri untuk menjenguknya, di mana dia memberitahu kalau dia telah membawa adiknya ke kantor polisi sebagai bentuk tanggung jawabnya. Tidak hanya itu, mulai saat ini Jiu juga bersedia bergabung dengan kelompok belajar Gamin, dan itu artinya mereka hanya tinggal membutuhkan 1 orang lagi untuk melengkapi kelompok belajar mereka. 하고 싶어요. 스터디 그룹.
Keesokan harinya, di sini Seyun menceritakan kejadian kemarin tentang Leon dan Pihan-ul yang akhirnya juga diperiksa oleh kepolisian. Namun entah bagaimana ceritanya, dia bisa langsung terbebas dari semua tuduhan yang mengarah kepadanya, di mana hal itu kemungkinan besar karena campur tangan dari bapaknya yang merupakan seorang pemimpin gangster paling berpengaruh di wilayah itu. Di tengah obrolan tersebut, mereka dikejutkan dengan lemparan batu dari luar yang membuat kaca jendela pecah. 윤가민! Ternyata itu merupakan ulah dari seorang siswa kelas 11 di mana ternyata ada sebuah peraturan yang melarang para siswa untuk bertarung melawan kakak kelas atau adik kelas. Nah, masalahnya kemarin Gamin membuat kekacauan dan menghajar Kyujin yang merupakan kakak kelasnya sehingga dia harus mendapat hukuman. Awalnya Gamin sama sekali tidak menggubris tantangan tersebut, namun ketika Gamin mendengar kalau ada siswa yang berniat mendaftar organisasi kelompok belajar justru diintimidasi oleh siswa tersebut, disinilah Gamin mode nekat kembali muncul. Orang ini bernama Lee Jun yang rambut merah, berbanding terbalik dengan Gamin. Meskipun lemah, sedari kecil dia sangat terobsesi dengan perkelahian di mana setiap hari dia terus melatih fisiknya dan berusaha keras untuk menjadi lebih kuat. Namun faktanya dia tetap saja hanya dijadikan bulan-bulanan oleh bocah-bocah kematian lain. Sampai suatu hari, dia mendengar rumor tentang SMK Yusong yang dikenal merupakan tempat para berandalan berkumpul. Hal itu pun membuatnya tertantang dan memutuskan untuk melanjutkan sekolahnya di sana, di mana Jun yang awalnya berada di peringkat 180, sedikit demi sedikit bisa menaikkan peringkatnya melewati satu demi satu pertarungan. Tapi karena memang bakatnya hanya segitu saja sehingga dia stuck berada di peringkat 17. Sampai akhirnya melihat duel antara Gamin dan Leon, tendangan apinya membuatnya terperangah dan alasan itulah